kamu itu kalau aku curhatin jangan bilang-bilang keteng. Akibatnya gini nih orangnya. Yang saya ceritain ke kamu dia ngalamin, katanya itu kayak sinetron. Padahal duduk kayak gini, aku kepengen kayak gini nih, kayak di film ini. Malah kadang mengalami. Teng. Hidup itu tidak adil dong. Jadi biasakanlah hidupmu. Dunia tidak pernah berpihak pada siapapun, oke? Waktu kamu diputus cewekmu, bukan cewek sih, kan kamu mencintai, Teng. Cintamu kan nggak pernah terbalas. Perasaan kamu gimana waktu itu sampai mengeluarkan air mata? Saya belum pernah diputusin. Itu bantalnya dipinggirin. Nah. Saya belum pernah diputusin seumur hidup saya. Kalau ditolak sering, tapi kalau diputusin belum. Ditolaknya pasti sering, orang kamu mencintainya bertepuk sebelah tangan. Karena kebanyakan dari mereka, masa sih Mas Ardi temenan, paling yang belum stop, paling dolanan. Mas aku wis gede, dewasa, pengen serius. Enggak, aku pengen tahu prinsip kamu dalam menjalani kehidupan. Apakah menikah itu suatu prioritas atau Bukan. Terus apa menurut kamu? Apa definisi pernikahan menurut seorang Ardi Wibowo itu apa? Definisi coba? pernikahan. Maksud saya ada filosofinya pasti di dalam pernikahan itu. Dan kamu melihat sebuah pernikahan itu ternyata orang-orang itu kalau sudah usianya 27, 28 itu sudah kemelepek dan pengen nikah. Ya memang sudah usia, tapi menikah itu bukan keharusan. Menikah itu bukan karena harus, menikah itu karena mau. Menikah karena mau. Janji nikah itu dirayakan atau laksanakan oleh dua orang yang dimaksud meresmikan ikatan perkawinan secara agama, norma hukum dan norma sosial kan. Tapi kalau dalam hidup bermasyarakat ya itu pasti kita sudah tahu bahwa ada norma-norma di dalamnya. Nah, tadi kamu mengatakan menikah itu ada di dalam satu norma, kamu katakan tadi norma masyarakat, padahal norma agama juga ya. Norma agama, norma hukum dan norma sosial. Oke. Ketika masuk dalam satu norma itu otomatis ada konsekuensi jika kamu tidak menjalaninya. Apa yang kamu akan lakukan atau kamu tanggapi dengan hal itu? Pasti ada gunjingan dan lain sebagainya. Itu konsekuensi yang harus kamu terima ketika. Ya menurut saya itu kalau penggunaan adat aturan itu ya kadang-kadang memang berkaitan, itu norma-norma itu berkaitan dengan hukum, antara hukum agama tertentu kan. Iya. Ya makanya kamu itu kalau secara hukum, kalau mungkin konsekuensi yang dapat secara hukum kan tentunya kalau dimana pernikahan itu kan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun berapa sih, 74 kalau nggak salah, tentang perkawinan, syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Iya, makanya kan kamu berprinsip bahwa pernikahan itu tidak penting bagi kamu gitu kan. Nah, ketika kamu tidak mau menjalaninya, itu pasti akan ada gunjingan. Kamu gimana? Ya, itu norma sosial yang akan saya dapat. Omongan orang lain ya kan, kalau kamu tidak mendengar apa orang lain ngomong. Tapi kasihan juga karena akhirnya kamu tuh kesana kemari dibilang jomblo, Jonas gitu. Gini nih, Undang-Undang nomor 194 pasal 1 kan bunyinya, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kebahagiaan dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kamu pernah dengar itu gak? Itu definisikan dari sebuah pernikahan. Nah, makanya maka dari itu kan sudah itu ketika kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara, maka undang-undang dasar itu sebagai itu ideologi dasar, kita. Itu undang-undang nomor 1. Makanya ketika kamu hidup berbangsa, bernegara, kamu harus tahu ideologi bangsa kita itu loh. Ya kan? Ketika kamu melanggar undang-undang tersebut, otomatis kamu itu akan tercela hidupnya, Teng. Gitu loh, paham ya? Nih, kamu tuh jangan sampai kamu bicara tentang nomor 1 pasal 2 ayat 2 coba.
tahun 74. Kalau nggak salah tuh bunyinya tuh tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau itu untuk kalau misalnya kamu memang menentukan pasangan, kalau saya tidak menentukan pasangan, oh si A kamu saya nggak nikahin kamu, si B saya nggak nikahin kamu, mending kita temenan aja. Itu persoalannya adalah kesalahan kamu itu di situ. Negara kita sudah jelas memberikan fasilitas melegalkan yang namanya nafsu birahi itu dengan cara pernikahan itu, tentu saja dengan merujuk dari sebuah Tapi pasal agama. 23 UU nomor 1 tahun 74. Oke, Ayo, itu apa coba? saya tidak mau membahas soal itu. Yang saya katakan adalah ketika Ya, kamu harus, karena kalau pertanyaan kamu ngomong tentang hukum sama artinya kamu harus bicara tentang itu dulu. soal hukum itu bisa dipelajari, yang penting kenyataan kita gitu loh, Teng. Ya enggak. Kalau kamu sudah tahu hukum tapi kamu melanggar, apa fungsinya kamu mempelajari soal hukum itu? Iya kan? Jadi menurut saya kamu harus benar-benar fokus mencari satu wanita. Jangan sampai kamu jomblo terus gitu loh, Teng. Kasihan. Iya kan? Ya kalau bisa kamu cuti terus kamu cari cewek Kamu kan tahu nikahin. kemarin kan sudah cerita berapa banyak yang mengejar saya. Nah, persoalannya adalah ketika kamu tidak mau menikah itu kamu berarti bukan warga negara yang baik. Ya, bukan begitulah, menikah itu kan pilihan bukan keharusan. Kamu mau Justru atau itu harus, bukan orang harus, tapi orang mau. berkendara kalau pakai motor harus pakai helm. Tapi itu pilihan atau Kalau keharusan. punya anak harus nikah dulu. Nah, itu. Jangan kayak kamu gitu dong. membuat kata-kata Ya iyalah, seperti kalau lo naik motor mesti punya SIM, pakai helm. Iya, betul. Ya itu sama aja kalau kamu mau punya anak. Harus memang Ya, karena sudah kamu diatur harus sama nikah. negara. Harus ada surat izin membuat anaknya itu kartu nikah. Kalau saya nggak Iya. mau izin membuat anak, ngapain saya nikah? Begitu. Kalau kamu main analog, Makanya sama makanya kamu tuh harus bisa dong menempatkan mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Kalau persoalan menikah otomatis kamu harus punya kamu pasti tujuannya pasti punya keturunan dong. Gitulah. Apa kamu tidak ingin punya keturunan? Ya, tergantung istri saya. Loh kan? Ini jadi persoalan juga. Misalnya saya menikah terus istri saya tiba-tiba ngomong, "Mas, aku malas gendut." Loh. Ya udah. Karena saya sayang sama istri saya, ya saya akan menuruti dia. Berarti kamu cari enaknya aja lah ya. Ya, Tapi menurut saya tidak mungkin. Istri saya. Tidak Misalnya, mungkin. Pacar saya sayang sama pacar saya, terus pacar saya minta dia nikah, ya udah nikah. Sebajing-bajingannya wanita, seburuk-buruknya wanita ya pemikirannya, otomatis ketika dia menikah pasti menginginkan keturunan. Ya, paling nggak ada satu lah yang kayak gitu dari sekian ribu. Nah, siapa Ya, nanti saya nggak pernah tahu kan. Kamu nggak pernah meminta itu. Oke. Mungkin ada Walaupun satu, tapi kan saya nggak percaya dari konsep satu itu kan nggak mungkin didapat sama kamu, saya tidak percaya sama konsep jodoh. Jodoh itu bukan dicari, bukan ditemukan, tapi dibentuk. Tapi ingat, 9 dari 10 wanita pasti menginginkan keturunan. Ya, siapa tahu yang satu itu jodoh kamu. Nah, kamu kan orangnya ya kayak gitulah, susah gitu kan. Makanya tidak mau menerima dengan keadaan yang seharusnya diterima oleh manusia. Ada lawakan dianggap bukan lawakanmu gitu kan. Pernikahan kamu malah seolah-olah kontra dengan adanya fenomena pernikahan. Ini kan persoalan saya merasa bahwa kalau menikah itu bukan harus, tapi kalau saya tidak menikah karena harus, saya menikah karena mau. Justru itu, kalau kamu ingin menjadi warga negara yang baik, kamu harus mau nikah karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Saya nikah karena mau. Ya iya dong. Kamu berkendara pakai helm kamu harus, bukan karena mau. Kamu harus. Ya, kalau itu beda konsep. Loh, sama. Helm itu beda konsep. Semuanya teratur dalam undang-undang. Itu beda konsep. Kalau kamu mau punya anak, ya kamu harus menikah. Kamu tidak mau punya anak. Kamu mau menikah kalau kamu punya anak. Jangan gitu. Itu prinsip yang salah. Gitu loh. Kalau kamu cari kayak gitu, kamu akan selalu jomblo. Buat anak. Ingat, kenikmatan sesaat itu
ya. Kamu harus tahu lah, kenikmatan saat itu kan hanya sesaat. Makanya Saya bilang saya tidak mau menikah, saya nggak bilang saya nggak mau menikah. Bentar. terus karena apa? Alasannya apa gitu? Baru bangun. Udah, dia katanya lagi berhayal dulu nih. Berhayal, kayaknya lagi berhayal mau mendapatkan seorang wanita lewat chatting aja. Sudah, kita sudahi dulu lah.